A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatihi. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Saya suka sekali dengan kalimat tasbih yang itu karena dalam hadisnya disebutkan malaikat ketika melaporkan kepada Allah tidak tahu caranya memberikan pahala atas tasbih yang seperti ini. Maka Allah berfirman, tulis apa adanya, kan begitu. Ikhwati fillah, bahwa kita ditakdirkan Allah menjadi seorang peruqyah. Dan ini adalah sebuah mas'uliyah, sebuah tanggung jawab yang sangat besar yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa mas'uliyah itu? Mas'uliyah itu bukan sekedar mengobati orang yang kesurupan, bukan. Mas'uliyah atau tanggung jawab kita itu adalah yang paling utama tentang salimul akidah, tentang meluruskan akidah umat ini. Dan dakwah yang paling berat adalah dakwah salimul akidah. Bahwa resiko dari berdakwah seperti ini adalah nyawa. Itu yang harus dipahami sedari awal. Jadi kalau tidak siap untuk menjadi seorang peruqyah, mundur sekarang saja. Dulu ada tahun 2002 seorang ustadz yang sudah lama sekali berdakwah, dan setelah beliau tahu ruqyah, beliau berkata, saya akan jadi peruqyah, saya akan berjuang di jalan ruqyah juga. 2 minggu kemudian beliau mengundurkan diri. Menangis beliau karena istrinya disihir, anaknya disihir, dan seterusnya. Beliau tidak sanggup. Dan kemudian ketika saya diberitahu dan saya berkata ahlan wa sahlan di dunia peruqyah. Ya, tidak mungkin kita ini kalau berperang kemudian musuh itu diam saja, yang tidak mungkin. Pasti musuh itu akan menyerang kita. Dan ini yang juga harus kita pahami. Ruqyah ini bukan sekedar untuk gaya-gayaan, oh begini begitu, bukan itu. Ruqyah ini adalah mas'uliyah. Karenanya kalau kemudian seorang peruqyah tidak memahami tentang masalah mas'uliyah seperti ini, bagaimana mungkin dia akan bisa meneruskan akidahnya umat? Dan antum harus sadari bahwa yang kita hadapi ini bukanlah sekedar seperti setan, misalnya dukun di alamat desa mana gitu ya. Dukun di alamat desa mana, bukan. Bahwa mereka itu terstruktur dan tertanzim dengan sangat rapi. Saya diskusi dengan Ustadz Rosyad. Beliau sudah sampai ke pulau-pulau terpencil di negeri ini. Dan saya betul-betul baru menyadari betapa kita ini yang kita hadapi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Antum pernah mendengar booming harga akik yang pernah naik tinggi di negeri ini? Kira-kira kalau menurut logika antum itu apa? Subhanallah. Bahwa kejadian ini pernah terjadi menjelang G30S PKI ketika ulama-ulama hendak dibantai itu harga akik naik. Untuk apa sih sebenarnya menaikkan harga akik itu? Menyedihkan kalau kita supaya
orang begitu banyak membeli ake. Ayat 3 dan 4 itu. Jadi ake itu adalah batu yang Allah ciptakan, tetapi disukai oleh bangsa jin. Dan subhanallah, orang-orang bahkan ustadz-ustadz lulusan Madinah itu loh jualan ake. Kenapa? Karena harga ake lagi tinggi. Beliau tidak ada niatan untuk kesyirikan, sama sekali tidak ada. Yang dilihat adalah urusan bisnis. Tapi apa yang terjadi? Keluarga dari ustadz-ustadz itu tidak karu-karuan semua. Istrinya ustadzah, dan tidak karu-karuan semua. Salah satu akik yang paling fenomenal di dunia adalah akik dari Pulau Bacan. Ini kita cerita sebentar aja. Akik dari Pulau Bacan yang sampai dikasihkan ke Donald Trump itu. Antum tahu apa itu? Ustadz Rasyad sudah pernah ke Pulau Bacan itu waktu booming akik itu. Dan yang dilihat adalah penduduknya itu ayamnya warnanya putih semua. Dan kemudian beliau bertanya kepada para penduduk di situ, Pak, memang di sini ayamnya memang putih atau nyari yang putih? Nyari yang putih. Untuk apa? Jadi ada gunung akik di sana itu. Orang menambang akik di situ. Karena akik Bacan itu akik nomor 1 di dunia. Tapi kalau tidak nyembelih ayam putih dulu sebelum menambang itu, apa yang terjadi? Mereka menganggap ada sial di situ. Start awalnya saja itu sudah syirik. Ketika kemudian ake-ake ini dijual, mulai dari tingkat presiden sampai masyarakat paling bawah semuanya pakai ake. Ibaratnya ini sudah bangun perumahan raksasa yang tinggal nanti diinstal saja di setiap ake itu jin-jin itu, dan semuanya sudah terkontrol dengan seizin Allah. Itu yang pernah terjadi pada tahun 65 sebelum pembantaian G30S PKI kepada para ulama itu. Pernah kita membayangkan bahwa ini by design, Syaitoni rojim. Ini bukan sekedar oh ini cuma berhala, bukan begitu. Ikhwati fillah, memang betul kata Sayyidina Umar itu, bahwa al-haq yang tidak termanage dengan baik itu akan bisa dihancurkan oleh kebatilan yang termanage dengan baik. Dan Masya Allah, para dukun itu hanyalah pion-pion saja. Kalau sekarang itu kira-kira adalah, kalau istilah yang ditangkap polisi kemarin apa, MCA ya, Muslim Cyber Army, yang install di mana-mana kan gitu. Dukun itu cuma installer saja itu. Ada yang merintah mereka itu. Nah, umat Islam ini diinstal di setiap badan mereka, dan Masya Allah. Dan ternyata ada yang lebih hebat daripada ake untuk bisa mengendalikan manusia. Itulah gadget. Subhanallah. Jadi apa namanya, Syekh Al-Bara itu cerita di Saudi itu ada seorang manten baru, anak soleh. Kemudian dia sebagaimana manten baru pengennya malam-malamnya indah kan gitu ya. Apa yang terjadi kemudian? Istrinya digigit lehernya itu, dan dibelah kepalanya. Kemudian nelpon bapaknya mertua maksudnya, Pak, saya barusan bunuh anak bapak. Kaget sekali, ditanya dari mana? Dari YouTube.
nonton film tentang yang kayak vampir-vampir itu, kerasukan itu, sampai istrinya digigit lehernya sampai putus ini nadi di lehernya, nyembur itu, dan kemudian kepalanya dibelah itu. Perdukunan model baru ini ya, dukunnya namanya YouTube kan gitu ya. Ini betul-betul sudah menjadi hal yang sangat mengerikan sekali. Masya Allah, kita ini baru saja melangkah, musuh kita itu sudah sekian ribu langkah di depan kita. Akhwati fillah azzakumullah, betapa sangat mengerikannya manakala kita tidak berdakwah dengan ruqyah ini. Masyarakat jadi vampir betulan itu, jadi yang kayak di film-film itu, apa itu, zombie-zombie itu. Dan itu bukanlah hal yang mustahil, itu bukan hal yang mustahil, karena emang ini target mereka. Istilah zombie itu kan hanya untuk di film saja, tapi sebenarnya apa? Main kontrol dari syaitonir rajim kepada umat Islam ini khususnya untuk dikendalikan oleh mereka. Apapun buku perdukunan itu, apakah yang pakai nama yang bukan Islam seperti Mujarobat atau Samsul Ma'arif atau Tajul Muluk atau Mambaul Hikmah, itu semua hanyalah tarjim saja itu. Ada kitab aslinya itu. Kitab aslinya adalah kitab sucinya orang-orang Zionis itu. Itulah Talmud. Bahasanya Ibrani, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Jawa, ke bahasa Banjar, ke bahasa Melayu, ke bahasa apa saja. Pola persembahan mereka, apakah itu di selatan Pulau Jawa ataukah di Israel, sama itu. Ada yang namanya upacara Bir Yeserah itu Rabi Yahudi itu, saya punya fotonya tapi enggak saya bawa fotonya itu. Rabi Yahudi itu membawa ayam putih untuk persembahan. Kok sama dengan yang di Pulau Bacan, kan gitu. Masya Allah. Artinya apa? Sebelum kita bicara tentang detail ruqyah itu sendiri, kita bicara dulu siapa yang sedang kita hadapi. Saya tuh merenung, kenapa Allah itu menyebut Muhammad dan Ahmad di dalam Al-Quran itu cuma 5 kali. Tapi kenapa Allah menyebut yang namanya Fir'aun itu 79 kali di dalam Al-Quran itu. Fir'aun sudah mati jauh sebelum Rasulullah SAW. Pertanyaannya, betapa banyaknya Allah menyebut kata Fir'aun di dalam Al-Quran. Dan saya baru dapat jawabannya itu sekitar 10 tahun yang lalu. Ahmad Noriega namanya, seorang muslim dari Amerika, dan dia menunjukkan dan dimasukkan di Fox Channel waktu itu. Dan di sini kita perlu menyadari bahwa peruqyah ini garis terdepan untuk urusan kayak gini. Bahwa ternyata 4.000 tahun lebih yang berkuasa di muka bumi ini adalah Yahudi. Yahudi yang mana? Yahudi yang level 33. Siapa yang level 33 itu dari Zionis itu? Anak keturunannya Fir'aun. Jadi saat Fir'aun ditenggelamkan Allah di Laut Merah itu, pertanyaannya kemana anak keturunannya? Dan subhanallah, anak keturunannya menikah sedarah untuk mempertahankan keturunan. Ibu menikahi anak laki-lakinya, bapak menikahi anak perempuannya, saudara kandung menikah dengan saudara kandungnya, dan seterusnya. Dan itu harus sampai hari ini, sampai hari kiamat. Kemudian mereka hijrah
mendirikan negara yang namanya Romawi itu. Dan ketika Romawi hampir hancur itu, kemudian dijeda oleh Islam sekitar 1300 tahun berkuasa Islam. Setelah itu balik lagi. Mereka mendirikan negeri namanya Inggris. Seluruh rajanya nikah sedara. Ketika Inggris menaklukkan Amerika, maka seluruh presiden Amerika itu semua sedarah semua, keturunan Fir'aun. Cuma satu yang bukan, John F. Kennedy. Apa yang terjadi dengan Kennedy? Ditembak mati. Obama itu masih sepupunya George Bush. Donald Trump itu masih sepupunya Obama. Semua presiden Amerika yang tidak terpilih ataupun yang terpilih ketika pemilihan, semuanya keturunan Fir'aun. Dan apa sih komponen Fir'aun itu? Komponen Fir'aun itu yang kemudian di copy paste ke setiap pemerintahan yang zalim. Apa komponen yang paling mendasar dalam pemerintahan yang zalim itu di Quran? Yang pertama ada yang namanya Ba'lam bin Ba'urah. Siapa Ba'lam bin Ba'urah itu? Ulama su, ulama yang mendukung kezaliman. Itulah yang namanya Ba'lam bin Ba'urah. Dan sekarang seperti itu. Komponen kedua apa? Yang namanya Haman. Siapa? Ilmuwan. Tapi dia untuk mendukung kezaliman. Kalau istilah sekarang apa? Kecebong ya. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya Korun. Konglomerat itu. Yang cacing apa naga itu. Nah, itu. Yang keempat adalah militer. Dan yang kelima apa? Perdukunan. Ketika saya membaca di Az-Zuhd Imam Ahmad itu saya merinding bahwa ternyata tidak seringan itu cerita seperti yang antum bayangkan ketika baca di Quran, ketika Nabi Musa berhadapan dengan para dukun itu. Berapa dukun yang mati waktu berhadapan sama Nabi Musa itu dan Nabi Harun? Mereka cuma berdua saja. 600.000 orang dukun yang mati di istananya Fir'aun itu dihabisi oleh Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Sisanya bertobat dan mengikuti Nabi Musa. Artinya saya tidak bisa ketika membayangkan Nabi Musa cuma berdua dengan Nabi Harun berhadapan dengan 600.000 dukun. Itu yang dibunuh loh ya, yang bertobat. Subhanallah. Makanya memang Nabi Musa itu Umar itu dikatakan, "Hei Umar, kamu itu kalau Nabi itu adalah Musa." Nabi Musa itu sekali mukul orang mati itu, kan gitu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk penerusnya Nabi Musa untuk urusan perdukunan kayak gini, kan gitu insyaallah. Artinya apa? Saya ingin mendudukkan kepada antum posisi yang sesungguhnya kita ini di mana ketika menjadi seorang peruqyah itu. Ini pertarungan, ini ma'rakatul wujud. Di sisi yang lain, dalam Sahih Ahmad disahihkan juga oleh Al-Albani, juga Imam An-Nasa'i dan lain sebagainya. Ditanyakan berapa lama umur umat Islam itu, maka Rasulullah mengatakan umur umat Islam ini ditunda setengah hari. Dan Sufyan menjelaskan setengah hari itu berapa lama? 500 tahun. Kata Imam Suyuti juga Imam An-Nasa'i dan lain sebagainya, bahwa umur umat Islam ini tidak lebih dari 1500 tahun. Sekarang sudah 1439 Hijriah. Itu kalau setelah hijrah. Kalau sebelum hijrah berapa berarti? Ditambah 13.
berarti 1452 tahun. Maka di Lajnah Hadis di Universitas Al-Azhar di Kairo disebutkan bahwa umur umat Islam itu tidak lebih dari 1500 tahun. Berarti kemungkinan besar Dajjal akan muncul sekitar 50 tahun lagi. Dari 1000 orang kalau ketemu Dajjal yang murtad berapa? 999 orang. Yang bertahan berapa berarti? Satu. Dan satu orang itu kualitasnya seperti 1000 orang itu. Dan kekuatan Dajjal yang terbesar salah satunya perdukunan. Ngambil tanah dibuka jadi emas. Bahwa kita ditakdirkan Allah menjadi peruqyah di akhir zaman. Ini ma'rakatul wujud. Ini perang eksistensi. Ini bukan sekedar seperti sebuah cerita, oh ada orang kesurupan di telepon, oh iya, gitu aja. Oh enggak. Kesurupan di sini ada hubungannya dengan yang di sana, ada hubungannya dengan yang di sana dan seterusnya. Terkoneksi itu. Dan jangan sampai kita hanya dibingungkan hanya untuk urusan orang kesurupan. Karena itu pengalihan. Kita harus menusuk ke jantungnya mereka. Dan ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Ini pertempuran. Ini pertempuran. Saya selain juga peruqyah, saya juga konsultan remaja. Generasi Z, ya, generasi micin itu. Usia 7 sampai 22 tahun itu di Indonesia jumlahnya 100 juta orang. Penduduk Inggris cuma 50-an juta penduduknya itu. Dan lebih dari separuh mereka itu sudah terekrut oleh syaitonir rajim itu. Bismillah, saya berdakwah di anak-anak hardcore, anak-anak penyembah iblis itu. Lebih dari 10 tahun saya berdakwah. Anak-anak yang musiknya gitu-gitu. Hardcore. Mereka itu Masya Allah ada baiatnya, menyembelih bayi. Wallahi, darahnya diminum, membakar Al-Quran, berzina di atas Al-Quran. Saya tanya, siapa musuhmu? Allah, kata mereka. Dan mereka sudah bermain syaitonir rajim itu kayak gitu. Di Pangkalan Bun yang kota kecil itu 10 tahun yang lalu sudah ada kelompok hardcore di sana. Masya Allah. Mereka rekrutan pertama dari Zionis. Di Pulau Jawa ini yang direkrut itu, kalau di Pulau Jawa ini insya Allah di setiap sekolah itu mulai dari kelas 5 SD. Ini yang dihadapi peruqyah itu seperti ini sebenarnya. Bukan sekedar orang kesurupan. Ini ma'rakatul wujud. Ini adalah perang eksistensi. Ini pertarungan yang sangat-sangat panjang, melelahkan dengan jumlah SDM yang segini. Maka apa yang kita butuhkan? Kita tidak punya yang lain kecuali hanya Allah saja yang kita punya. Hanya itu yang kita punya. Maka kalau kita tidak berusaha mendekat kepada Rabb kita, bagaimana mungkin kita bisa menangkan pertarungan ini? Bagaimana mungkin kita akan bisa mendapatkan semua yang akan kita harapkan dari agama ini? Dan musuh mereka cuma satu, Islam, tidak ada yang lain. Agama yang lain itu hanyalah sebuah kroni bagi mereka. Katolik itu punya sekolah sihir di Vatikan itu.
diiklankan di Jawa Pos. Siapa yang mau daftar sekolah sihir di Vatikan? Masya Allah. Dan ini yang kita harus sadari. Di Malang ada daerah kristenisasi. Dan yang Masya Allah, daerah itu di daerah Ndau namanya Kucur namanya. Dan kebetulan ada di antara anak-anak itu yang terekrut murtad masuk Katolik, disekolahkan sekolah sihir di Amerika sana. Mungkin kayak Harry Potter gitu ya, kan gitu. Ketika dia pulang, di desanya ada 3 orang yang sakit. Diobati sama dia, mati semua malahan. Akhirnya malah tidak ada yang percaya sama dia. Jadi Masya Allah, semua agama. Kalau antum ada yang pernah ruqyah masal di Bali, antum pasti tahu. Antum kalau ruqyah masal di sana diketawain sama pecalang itu. Karena biasanya kalau ruqyah masal itu ada pecalang yang jaga di luar. Ketika kesurupan kita diketawain. Saya itu kalau di Bali disebut Balian Islam. Balian itu artinya dukun. Jadi Balian Islam. Gitu. Balian Islam katanya. Ngapain itu orang itu disembuhkan? Dia lagi kemasukan dewa itu. Sudah apapun permintaannya diikuti saja. Semua agama di luar Islam semuanya pakai jin. Mereka sohib. Makanya musuhnya cuma satu, Islam. Dan tidak semua orang Islam, bahkan ulamanya, paham untuk urusan yang seperti ini. Maka kita yang berusaha untuk, dengan jumlah kita yang berapa ini kalau di Indonesia, dengan yang tidak hadir ini paling maksimal tidak sampai 1000 orang ya peruqyah di Indonesia. Artinya dari 250 juta penduduk Indonesia itu, satu peruqyah harus menangani 250.000 orang. Masya Allah. Itu penduduk Kota Batu itu jumlahnya segitu. Itu berarti satu peruqyah saja itu kan gitu ya. Kota Batu. Iya. Kota Malang. Masya Allah. Ikhwati fillah azakumullah. Ini adalah pertarungan akidah. Dan ini pertarungan yang sangat-sangat berat. Dan tidak bisa kita kemudian memahami tentang, oh iya, ini mengusir jin gitu aja. Bukan. Ini perang. Perang yang tidak akan pernah ada hentinya. Karena yang pertama, luruskan akidah antum. Saya tanya, ada yang sudah pernah pelajari? Kalau Ustaz Sumedi, Ustaz karena saya dekat sama mereka Ustaz Salis, Ustaz Hanif, Ustaz Nadif, saya tahu mereka. Mereka sangat hafal yang namanya syurutu qabuli syahadatain. Ada yang sudah pernah dapat materi syurutu qabuli syahadatain? Syarat diterimanya syahadat. Terus jadi peruqyah gimana kalau kita kayak gitu? Imam Wahab bin Munabbih, tabi'in terkemuka, pernah berkata bahwa setiap pintu itu ada kuncinya. Tapi kunci itu untuk bisa dipakai membuka pintu itu harus ada giginya, betul apa enggak? Nah, giginya harus tepat apa enggak? Iya. Nah, syurutu qabuli syahadatain itu giginya ini ada 7. Dan kita harus mengukir itu. Inilah kunci surga itu. Di sini yang harus kita pahami, al-ikhlasu al-munafi lisyirk, al-yakinu al-munafi lirad dan seterusnya itu. Dan ini Masya Allah, apa saja yang membatalkan keislaman. Makanya satu hal,
ketika antum bertemu dengan orang-orang yang antum ruqyah, khususnya yang sudah pernah punya jimat-jimat atau pernah datang ke dukun, maka hukumnya mereka itu sudah terkeluar dari Islam itu. Tobatnya tidak bisa cukup hanya dengan astaghfirullahaladzim, tidak bisa itu. Tobat dari kesyirikan adalah dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka akan dihapus dosa syiriknya di masa lalu itu. Baru dia beristighfar setelah itu. Kenapa kita kok sering gagal dalam meruqyah? Karena masalah ilmu, dasar akidahnya kita belum betul-betul nancep. Oh iya, sampean sudah pernah ke dukun? Sudah. Sampean sudah pernah punya jimat? Sudah. Ya sudah, kita hancurkan. Sudah Anda istighfar. Tidak bisa itu. Tobatnya tidak kayak gitu. Dan ini yang harus kita sadari betul, Masya Allah, bahwa ilmu akidah itu adalah hal terpenting. Ada satu kitab segini namanya Al-Wala' wal Bara' Syekh Al-Qahtan, dan itu Masya Allah itu. Ikhwati fillah azzakumullah, ayo kita coba untuk mendalami tentang masalah akidah ini, yang dengan itu akhirnya biiznillah kita memecahkan masalahnya umat ini. Sedari awal itu kita selesaikan dulu urusan akidahnya, dasarnya itu kita bersihkan dulu, maka Allah nanti akan berikan pertolongannya kepada dia, insyaallah. Yang kedua adalah sahihul ibadah, dan ini yang kita perlu untuk sadari. Banyak orang yang wudunya kan gitu. Bahkan saya sering tanya pada pasien saya, Anda tahu caranya mandi besar? Ya keramas, Pak. Kalau keramas orang kafir juga keramas, saya gitu. Dan terus kalau Anda mandi besarnya saja tidak tahu, terus Anda ini kalau mau sholat terus gimana? Kalau misalnya selesai dari junub atau hadas besar dan lain sebagainya, terus gimana? Subhanallah. Bab thaharah ini juga hal yang sangat penting. Maka kita juga perlu meluruskan, insya Allah. Kita ini bukan ulama, tapi mau tidak mau kita harus belajar tentang banyak hal urusan agama ini. Ini yang Masya Allah tentang masalah ibadah. Sedekap itu mana yang ditolerir di dalam bersedekap, kan begitu. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Tapi kalau sudah begini tidak ada itu, kan gitu. Hal yang kayak gini-gini kita harus mengingatkan mereka, karena ibadah yang sahih itu nanti insya Allah akan bisa membuat dia itu jauh lebih nyaman di dalam mendekat kepada Allah Ta'ala. Ikhwati fillah, mau tidak mau kita harus belajar banyak, dan lebih dari sekedar belajar tekniknya meruqyah. Teknik-teknik itu, andaikan antum ngambil satu teknik saja untuk meruqyah itu, bismillah bisa itu sudah. Yang penting Qur'annya, kan gitu. Tetapi meluruskan mereka supaya mudah ditolong oleh Allah itu yang harus kita lebih perdalam itu. Gak akan ditolong oleh Allah kalau orang itu tidak benar dalam menjalaninya. Ketika saya membaca tentang Siratul Mustaqim, Said Hawa, saya itu menangis rasanya. Ya Allah, Siratul Mustaqim, betul. Jalan itu banyak sekali, cuma satu yang benar, kan? Tugas kita yang pertama menemukan jalan yang benar itu dan mengajak pasien kita untuk ke jalan yang benar itu juga. Dan itu cuma ada satu. Sampai saya merinding dengan ucapannya Syekh bin Baz. Mati di jalan Allah itu jauh lebih mudah daripada hidup di jalan Allah.
Terlalu banyak yang bisa menggelincirkan kita. Kemudian juga katanya Syekh Albani itu, beliau pernah menyatakan bahwa alhamdulillah kita ini cuma disuruh berjalan di atas Shiratal Mustaqim. Kita tidak pernah dituntut untuk sampai ke ujungnya Shiratal Mustaqim itu. Yang penting kita mati di atas Shiratal Mustaqim. Kan begitu. Nah, tugas kita adalah memahami tentang Shiratal Mustaqim ini dan mengajak pasien kita menuju Shiratal Mustaqim. Jalan yang tidak bisa diikuti oleh setan itu. Ini yang kita perlu mengajak pada mereka. Apa gunanya mereka sembuh setelah itu maksiat lagi? Tidak ada guna itu. Saya ada pasien saya sudah nasihati, tapi memang hidayah itu milik Allah. Orang kaya di Malang, jimat-jimatnya saya suruh hancurkan. Kata dia, lah karena itu saya jadi kaya, Pak. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Saya sudah jelaskan tentang masalah rizki dan lain sebagainya. Dan Masya Allah, apa yang terjadi kemudian? Dia saya ingatkan untuk sholat, tidak mau. Ternyata itu bagian dari supaya dia kaya. Akhirnya saya memutuskan tidak mau meruqyah mereka lagi. Percuma saya, sia-sia. Saya tidak ingin mereka datang ke rumah saya. Dan beberapa waktu kemudian apa yang terjadi? Sang ayah ini umur 65 tahun masuk koran, mati di atas seorang tubuh pelacur di pelacuran. Saya berdoa, ya Allah, saya berlepas tangan, ya Allah, saya sudah berdakwah pada mereka, ya Allah. Shiratal Mustaqim ini, Masya Allah, jalan yang mahal. Dan ini jalan yang tidak bisa dilalui oleh setan itu. Saya sering bilang pada pasien saya, kalau Anda cuma sakit fisik, Anda habis berapa ratus juta, berapa miliar untuk berobat. Setelah itu jadi apa? Jadi tanah itu. Keluar belatung itu dari tubuh yang kita rawat dengan kayak gini ini. Betul apa tidak? Nah, kita harus merawat Shiratal Mustaqim itu sampai putus nyawa kita di hadapan Allah nanti. Kan begitu. Disinilah kita berusaha untuk membawa manusia itu menuju jalannya Allah. Nah, dakwah yang kita punya ini bukan dakwah populis, itu masalahnya. Dakwah populis itu ayo sholat, ayo berzikir, kan begitu. Dakwah kita nahi mungkar. Hentikan perbuatan itu, hentikan itu, hancurkan jimat, apalagi dan seterusnya. Semuanya serba seperti itu. Ya, itu yang orang tidak suka sama kita. Tapi ini jalan yang sudah kita tempuh. Saya pernah meruqyah seorang menteri di Jakarta, di Kebayoran Baru, di Komplek Menteri. Menteri ini sakit, sampai berobat ke luar negeri tidak sembuh-sembuh. Mobilnya Alphard, Jaguar, dan lain sebagainya, semuanya sakit juga. Istrinya profesor di bidang medis, guru besar. Ketika saya akhirnya datang ke rumahnya, saya tidak pernah berpikir istrinya profesor, kan begitu ya. Saya mulai melihat ada satu pedang, pedang Dayak itu, Mando. Mando itu walaupun yang untuk souvenir, itu pasti ada syaitonnya. Yang pertama ada gigi babinya itu. Bikinnya orang Dayak itu pakai ritual. Pak, itu tidak boleh, Pak. Nah, saya punya banyak kayak gitu, kan? Gitu. Maksudnya gimana? Saya diajak itu, satu ruangan itu penuh full sampai plafon itu jimat itu. Mulai keris, lesung, apa saja. Saya sampai, astagfirullahaladzim.
Sampai saya ngomong sama istrinya, "Wah, otak Anda ditaruh mana?" Sampai gitu. Saya bilang, saya harus hancurkan benda ini. Ya jangan, ini miliaran harganya. Ya sudah, kalau itu saya pulang ke Malang sekarang. Tidak ada guna saya di sini. Jangan kita kemudian nego untuk urusan kesyirikan, tidak bisa itu. Dihancurkan atau kita yang pergi. Cuma akhirnya dengan berat hati dia mengikhlaskan. Saya bawa sama sopirnya ke halaman. Saya bacaan ayat kursi, saya siram bensin 5 liter itu. Apinya itu sampai lantai 2 itu. Saya suruh syahadat si menteri ini. Kemudian bismillah saya ruqyah beliaunya. Dan subhanallah, mobilnya saya ruqyah juga. Besok paginya sudah nyetir mobil dia. Mobilnya sehat semua sudah. Saya cuma gini, ya Allah, pemimpin negeri ini hobinya kayak gitu. Fadlizon itu buang gak? Kerisnya 1000 biji itu. Saya cuma, apa bisa orang kayak gini kemudian mendapatkan pertolongan Allah? A'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fillah. Ini yang sedang kita lakukan. Fisabilillah yang seperti ini. Dan ini berat. Ini berat. Negeri ini tidak akan ditolong oleh Allah kalau mereka ini tidak meluruskan tauhidnya. Cuma itu. Mau pemimpinnya itu citranya seperti apapun, kalau tauhidnya tidak lurus, percuma. Dan jihadnya kita adalah jihad di bidang tauhid ini. Ini pertarungan yang sangat berat. Karenanya tidak pernah bisa banyak jumlah peruqyah itu. Tidak pernah bisa banyak, kalau berkurang ya tadi. Kan gitu ya. Dengan berbagai alasan, afwan saya ada urusan bisnis banyak sampai tidak sempat meruqyah, afwan gini dan seterusnya. Ikhwatifillah. Maka disinilah kita berusaha untuk berjuang. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, ini adalah muhasabah dan perenungan buat kita. Kita lihat diri kita ini kotor, tapi kita diamanai Allah untuk membersihkan tauhidnya negeri ini. Kira-kira seperti apa? Maka mau tidak mau kita harus membersihkan diri kita terus. Sebagaimana yang disampaikan Imam Hasan al-Banna, perbaikilah dirimu bersama-sama dengan perbaiki orang lain. Kan begitu. Tiap hari kita harus taubat, kita harus punya waktu space khusus di dalam waktu kita setiap hari untuk apa? Muhasabah, mengingat dosa-dosa, istighfar. Ya Allah, saya tadi buka YouTube, kok ada yang agak asik-asik sedikit gitu kan, nyoba nonton, kan gitu. Bagi orang lain itu hal mungkin biasa, bagi seorang peruqyah itu adalah hal yang sangat berbahaya itu. Insya Allah. Dan maksiat yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, Allah akan buka aibnya secara terang-terangan tanpa kita sadari. Maka satu hal yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, jangan sampai yang nampak pada dirimu itu lebih baik daripada yang yang tidak tampak. Minimal yang tidak tampak pada dirimu itu sama dengan yang nampak pada dirimu. Kalau bisa, yang tidak tampak pada dirimu itu lebih baik daripada yang nampak. Itu intinya di situ. Kata Umar, maka kamu akan dimenangkan oleh Allah itu. Setiap kali ada orang yang datang ke kita untuk minta ruqyah, kita bilang, saya tidak menjanjikan apa-apa. Saya tidak menjanjikan kesembuhan. Anda hanya sembuh kalau Anda ini berusaha bertobat dan mendekat kepada Allah.
Tugas saya cuma bacakan Quran untuk Anda, tapi pertolongan Anda yang menentukan. Bukan kita yang menentukan pertolongan itu tadi, tapi adalah mereka sendiri dengan taubatan nasuha dan lain sebagainya. Alhamdulillah, waktu saya sudah habis, dan semoga ini bisa memotivasi kita. Ayo kita berjihad. Kita sekarang tahu posisi kita di mana dalam pertarungan ini. Di hadapan kita ada berapa banyak musuh, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan kita hanyalah manusia yang lemah seperti ini, tapi takdirnya kita harus berhadapan dengan dunia yang seperti itu. Maka hanya satu, seperti ucapannya Umar Mukhtar, Lion of the Desert, kami berjihad karena kami harus berjihad. Kami tidak punya pilihan lain. Dari Allah kami datang, dan kepada Allah kami akan dikembalikan. Kami berjihad karena kami harus berjihad. Kami tidak punya pilihan lain. Ini cuma ini pilihan yang kita punya. Dan semoga kita diistiqomahkan Allah sampai kita nanti bertemu kepadanya. Dan semoga Allah kemudian akan menganggap bahwa kita adalah orang-orang yang berjuang di jalan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.